wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iksan, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi rapat atau meeting bisnis pada sebuah perusahaan atau organisasi sebagai tanggung jawab saya pada mata kuliah komunikasi bisnis. Rapat pada umumnya terdiri atau melibatkan 2 orang atau lebih. Oleh karena itu, rapat bisnis dapat kita definisikan bahwa merupakan pertemuan antara 2 orang atau lebih dalam suatu tempat, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk membahas hal-hal berkaitan dengan kebijakan perusahaan atau suatu organisasi. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor biasanya umumnya bersifat atau membahas hal-hal yang rutin dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Namun manakala suatu pimpinan perusahaan ingin melakukan pertemuan yang urgensinya atau tingkat kepentingannya sangat penting, khusus dan bersifat strategis, pertemuan tersebut atau rapat tersebut dapat diselenggarakan di luar kantor. Contoh misalnya adalah di ballroom sebuah hotel. Dengan kata lain, penyelenggaraan rapat atau pertemuan itu dilakukan di luar atau di dalam kantor tergantung pada urgensinya atau tingkat kepentingannya, jumlah peserta yang dilibatkan, serta finansial atau dana yang cukup atau memadai untuk Adapun tujuan diadakannya suatu rapat atau pertemuan bisnis di sebuah perusahaan itu, yang pertama adalah untuk bertukar gagasan atau berbagi informasi kepada pimpinan maupun karyawan. Kemudian yang kedua ialah untuk memotivasi karyawan atau rekan-rekan kerja yang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengevaluasi ide atau gagasan. Dan yang terakhir adalah untuk mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang akan diambil perusahaan atau organisasi ke depannya. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Melihat kepada laporan keuangan kita periode sebelumnya, maka di situ kita bisa menentukan apakah kita akan menambah pengiriman barang ke daerah-daerah lain atau tetap pada kiriman normal. Begitu kalau misalnya kita harus cek dulu laporan keuangan pada periode sebelumnya. Oke, terima kasih. Berarti kita harus berpatokan dulu pada laporan keuangan di periode sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Adnan, pendapatnya terkait masalah ini. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya sepakat dengan saudara Bapak Nurjayadi, karena di sini kita harus juga berpatokan ke penjualan sebelumnya tuh, apakah memang tinggi penjualan sebelumnya atau tidak. Jangan sampai kalau penjualannya rendah terus kita kirim barang secara besar-besaran ke daerah-daerah terus tidak laku, kan rugi jadi bagi perusahaan sendiri. Begitu. Ya, baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, demikianlah sedikit materi tentang rapat bisnis atau meeting yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.